Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhanifah Hasanah dengan NPM 20424129. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang telaah kurikulum yang berjudul Elemen Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka tentang Standar Kompetensi Lulusan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan tentang isi, tujuan, dan bahan pelajaran yang menjadi pedoman dalam proses pembelajaran. Di Indonesia ini, kurikulum terus dikembangkan agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Saat ini digunakan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam pelaksanaannya, kurikulum memiliki beberapa elemen penting, yaitu standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi, serta sistem zonasi dan domisili dalam pendidikan. Yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan atau bisa disingkat sebagai SKL. SKL ini adalah kriteria kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. SKL ini menjadi acuan dalam pembangunan kurikulum, proses pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Dalam kurikulum 2013, SKL ini menekankan keseimbangan antara sikap, yaitu pembentukan karakter dan nilai moral, pengetahuan, penguasaan konsep dan materi pelajar, dan keterampilan, kemampuan menerapkan pengetahuan dalam praktik. SKL dalam kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka, SKL menekankan pada pengembangan kompetensi dalam karakter peserta didik secara menyeluruh serta memberikan kebebasan kepada guru dan sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Fokus utamanya itu adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Yang kedua, yaitu standar isi. Standar isi adalah ketentuan tentang materi pembelajaran dan kompetensi yang harus dicapai peserta didik. Pada kurikulum 2013, standar isi disusun berdasarkan kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, tingkat kompetensi, serta menggunakan pendekatan ilmiah. Contohnya mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, standar isi ini lebih sederhana dan fleksibel, materi lebih esensial, serta terdapat proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Materi yang ketiga yaitu zonasi dan domisili. Zonasi dan domisili merupakan sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang memprioritaskan peserta didik berdasarkan jarak tempat tinggal dengan sekolah. Zonasi adalah pembagian wilayah penerimaan siswa berdasarkan jarak rumah ke sekolah, sedangkan domisili adalah tempat tinggal resmi siswa yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan seperti kartu keluarga atau KK. Data domisili ini digunakan untuk menentukan apakah siswa termasuk dalam wilayah zonasi sekolah. Tujuan sistem zonasi itu ada 5. Yang pertama, yaitu mewujudkan pemerataan akses pendidikan. Yang kedua, mengurangi kesenjangan antara sekolah favorit dan sekolah lainnya. Yang ketiga, memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik. Yang keempat, mengurangi jarak tempuh siswa dari rumah ke sekolah. Yang kelima, mendorong pemersatuan kualitas pendidikan di setiap daerah. Kesimpulannya, elemen penting dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka meliputi standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi, serta zonasi dan domisili. SKL menentukan kemampuan lulusan, standar isi mengatur materi dan kompetensi pembelajaran, sedangkan zonasi dan domisili bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan. Baik,
dari materi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.